Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan melanjutkan untuk di sesi part 2 nya, yaitu untuk prinsip dasar stabilitas tanah. Ya, jadi kemarin kita sudah sampai di dimana kita untuk mekanismenya, tapi sekarang kita akan bahas untuk di bahan tambahnya atau campurannya seperti itu. Ya, kita untuk stabilitas tanah bahan tambah, dimana untuk stabilisasi dengan bahan tambah kita biasa juga disebut dengan stabilisasi secara kimiawi, karena memang di situ ada bahan-bahan atau campuran yang memang bersifat kimiawi. Nah, seperti ini kita mencampurkan tanah menggunakan bahan tambah dengan perbandingan tertentu. Ya, pasti yang jelas ada hitungannya, tidak asal oh sepertinya cukup, oh sepertinya enggak. Jadi memang juga ada perbandingan prosentase tertentu yang memang tujuannya dengan hasil perbandingan tersebut kita akan mendapatkan untuk stabilitas tanah yang kita inginkan. Nah, bahan tambahnya ya seperti kapur, semen portland, fly ash atau aspal bitumen. Jadi ini beberapa yang mungkin sering digunakan dan juga diaplikasikan. Ya, tapi juga masih banyak lagi ya tentunya. Terus next juga, jika pencampuran hanya dimaksudkan untuk merubah gradasi dan plastisitas tanah, kemudahan pekerjaan hanya memerlukan bahan tambah sedikit. Ya, jadi kalau kita hanya untuk merubah gradasi, plastisitas tanah dan kemudahan pekerjaan, kita hanya mungkin tidak terlalu banyak untuk menambah bahan campuran kimiawi tadi ya. Jadi kita mungkin hanya perbandingan sedikit, namun dalam arti kita tetap harus ada perhitungannya juga ya kan. Terus yang kedua, jika stabilisasi dimaksudkan untuk merubah tanah agar mempunyai kekuatan tinggi, maka diperlukan bahan tambah yang lebih banyak. Ya, ini secara umumnya, secara generalnya, ya mungkin secara masuk akalnya lah ya kalau kita dinalar gitu. Oke, next. Ya, ini modifikasi tanah rekan-rekan. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya banyak orang yang mengatakan memang modifikasi tanah sama dengan ya stabilitas tanah. Jadi ya, mungkin di sini ada sedikit perbedaan ya. Mungkin secara ini hampir sama, namun ada sedikit perbedaannya, di mana yaitu kalau modifikasi tanah yaitu menggambarkan suatu proses stabilisasi. Betul, dia seperti stabilisasi ya, benar. Yang ditujuan untuk perbaikan sifat-sifat tanah, tapi tidak ditujukan untuk menambah kekuatan keawetan tanah. Jadi kalau memang kita memodifikasi tanah, itu tujuannya untuk memperbaiki sifat daripada tanah, bukan untuk menambah kekuatan di tanah tersebut. Ya, itu yang pertama ya. Terus kemudian juga ya seperti ini contohnya, untuk memperbaiki sifat tanah, mereduksi plastisitas, mempertinggi workabilitas, dan mengurangi potensi swelling. Swelling itu lebih ke kayak mengembang, tanahnya lebih mengembang itu jadinya ya kan. Ya jadi seperti itu. Ini juga mungkin menjadi menjadi juga berpikiran statement juga yang mungkin stabilitas ya sama dengan memodifikasi, karena memang juga prosesnya yang bersama, tapi memang di sana mempunyai juga tujuan yang berbeda. Dimana saya ulangi sekali lagi, kalau untuk modifikasi kita hanya untuk memperbaiki daripada sifat tanahnya saja, namun kalau kita untuk menstabilkan, jadi kalau cara kata pun sudah jelas ya, menstabilkan. Jadi memang di situ ada kestabilan, perkuatan yang memang tujuannya mungkin tanah itu lebih stabil gitu. Ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk di part 2-nya. Ya, di sini saya potong juga karena memang tadi malam terlalu panjang. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau memang rekan-rekan juga menyukai daripada video ini, nanti bisa di klik subscribe-nya dan juga untuk di share ke rekan-rekan yang lain, supaya memang nanti kita bisa saling belajar, kita saling tukar ilmu. Saya tekankan lagi bahwa di sini admin RTS juga tidak lebih pandai daripada rekan-rekan. Jadi di sini hanya saya mengeser apa yang saya tahu, ya nanti mohon dikoreksinya di kolom komentar semisal ada terjadi mungkin kesalahan kata dan lain sebagainya ya. Jadi yang saya sampaikan juga, tekankan bahwa engineer teknik sipil itu tidak akan bisa berdiri sendiri, dalam arti memang dia harus bekerja secara tim. Ya, mungkin ada pekerjaan yang mungkin bisa sendiri, tapi memang ya di sini engineer yang link kita lihat untuk
mungkin filosofi daripada beton terdiri dari beberapa campuran yang memang saling berbeda campuran itu yang menjadi satu dan menguatkan, terjadilah terbentuknya beton yang jadi kuat seperti itu ya. Oke, sekian dari admin RTS, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sipil.